Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Update kita kali ini mengenai FOMO di kripto sekarang ini. Jangan sembarangan. Oke, itu tema kita kali ini teman-teman. Kenapa saya bilang jangan sembarangan? Karena kalau misalnya kalian yang baru masuk ke kripto sekarang ini dan baru ketemu dengan channel Black Cuan, kita di sini sudah bicara mengenai aset-aset ini, altcoins ini sejak bear market 2022 dan mengakumulasi meskipun dengan level plankton seperti yang saya lakukan di channel ini, betul-betul kecil modalnya, akan tetapi saya lakukan secara rutin dan mengumpulkan sedikit demi sedikit dan menahan penurunan yang terjadi terus-menerus itu sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, apabila kalian yang masuk sekarang ini terus sembarangan tembak sana tembak sini, jangan sembarangan. Karena tidak semua koin-koin ini akan bergerak seliar-liar apa yang kalian bayangkan sekarang ini. Karena banyak koin-koin yang tiba-tiba dia naik sebentar langsung ngedam habis selesai di situ teman-teman. Oleh karena itu jangan sembarangan. Karena begini, apabila kalian melihat harga Bitcoin sekarang ini sudah mendekati ke 99.000, dan yang menariknya juga kali ini kan Ethereum teman-teman itu sudah berada di 3.582 dolar, yang mana ini juga menggairahkan para altcoins untuk kenaikan harga. Jangan sembarangan itu supaya tidak jatuhnya beli di pucuk harga koreksi nanya, "Bang, bisa balik nggak harga ini? Bisa kembali nggak ATH-nya lagi?" Seperti itu sahabat Black Cuan. Lantas apabila kita tidak boleh FOMO, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Teman-teman, apabila kalian yang baru datang, baru ketemu dengan channel Black Cuan di sini, saya harapkan untuk belajar dulu sebentar gitu kan, ambil waktu kalian untuk mempelajari atau gabung ke dalam komunitas-komunitas supaya tahu ini mau beli aset apa, kapan masuknya, di harga berapa, seperti itu ya sahabat Black Cuan. Dan harap diingat juga ya, di konten ini bukan nasihat keuangan, bukan financial advice. Saya hanyalah seorang random people yang tiba-tiba mau curhat di YouTube dan kebetulan ketemu dengan orang-orang yang sama-sama suka dengan XRP, Cardano. Jadi bukan saya yang menginfluence untuk beli di Cardano gitu kan, beli di XRP ya, XRP ataupun Cardano yang akhirnya sekarang sudah terjadi kenaikan di dua koin ini. Bukan teman-teman, saya tidak menginfluence kalian apalagi menjadi call ya, key opinion leaders. Black Cuan ini channel kecil yang rutin saja curhatnya di sini sahabat Black Cuan. Oke, saya anggap sahabat Black Cuan sudah paham maksud saya di sini supaya tidak beli di pucuk dan kena sikat dari atas itu ya sahabat Black Cuan. Untuk keadaan kita sekarang ini, harga altcoins itu pada hijau ya. Ketika saya merecord video kali ini, enak sekali mata memandang hijau. 99% hijau. Dan teman-teman yang sering kita pantau selama ini juga kan ada alt season index ya, yang sampai sekarang ini masih belum terjadi alt season index karena ini Bitcoin season. Alt season index itu masuk kategori apabila dia sudah menyentuh ke area 75 ini sahabat Black Cuan, yang mana ini tampaknya akan segera terjadi. Kemudian sahabat Black Cuan yang menarik di sini adalah berkaitan dengan alt season index tersebut ya. Ini akan terjadi kenaikan di alt season index apabila BTC.D-nya ini mulai turun. Seperti yang kita perhatikan, ini area hijau ini adalah area yang akan terjadi penurunan di BTC dominan. Skenario-nya seperti itu, sahabat Black Cuan. Tapi coba kalian perhatikan apa yang terjadi di tahun 2021, Januari, itu turun dia sampai ke 2022, dominance itu benar-benar turun, dan altcoins itu bergeraknya liar sekali. Dan teman-teman perlu sedikit tambahan referensi di sini dari Kapten Saham. Dia mengatakan bahwa pergerakan alt season berdasarkan ChatGPT sahabat kita semua, bahwa alt season itu terjadi dari Desember sampai ke Februari 2025, teman-teman. Oleh karena itu apabila ingin exit ya dari market ini, itu keluarnya sedikit-sedikit, 15%, 20%, seperti itu ya. Karena apabila kita langsung keluar semua, ya rugi juga sebenarnya ya di bull market seperti itu. Kalau kita langsung exit poll gitu. Tapi balik lagi itu keputusan kita masing-masing di sini sahabat Black Cuan. Kemudian berita yang menarik juga dari sini yang ingin saya sampaikan kepada kalian untuk menemani sahabat Black Cuan mengenai penurunan harga yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan ini yang bikin pendatang baru itu bilangnya begini, "Waduh,
ini kayaknya bakalan batal nih alt season karena Bitcoin turun dari 99 ke 90K. Teman-teman, ternyata yang menjual ini atau yang sering terjadi penjualan ini adalah para holders baru. Yang memang mereka ini datang untuk melakukan trading, teman-teman. Beda dengan para OG, dengan para holders lama itu kan. Mereka membeli betul-betul investasinya long term seperti itu. Kalau di Bitcoin ya. Kalau di altcoins itu bukan untuk long term sih. Dia itu untuk kita dapatkan profit maksimal, kemudian dikonversikan ke Bitcoin ataupun ke dolar dulu untuk parkir gitu kan. Setelah itu baru masuk lagi ke Bitcoin seperti itu ya untuk si altcoins-nya. Dan ke depan ini cuaca semakin cerah. Itu berdasarkan berita ya. Di sini ada Cynthia Lummis yang mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan di Amerika Serikat ini akan pro dengan kripto. Oleh karena itu 2025 ini diekspektasikan akan menjadi absolutely wild for crypto guys. Ini akan liar sekali nih perjalanannya untuk kripto di tahun 2025. Mari kita lihat ya, benarkah dia akan liar atau benarkah seperti yang dikatakan oleh Kapten Saham, dari Desember sampai ke Februari itu akan liar pergerakan ini. Kemudian untuk alt season, yang tidak sedikit orang meragukan akan datang alt season, teman-teman. Ini sebagai referensi juga ya, teman-teman ya. Bukan ajakan juga ini untuk membeli ya, bukan ajakan untuk membeli aset-aset tertentu di sini. Teman-teman sebagai referensi, Bloomberg analis ya di sini menyatakan bahwa ke depan ini selain dari ETH ETF yang sudah terjadi, ke depan ini ada banyak juga altcoins lain di tahun 2025 yang akan mulai didaftarkan ETFs-nya, termasuk XRP dan Solana, teman-teman. Bahkan Cardano juga akan dimasukkan ke sana. Oleh karena itu, Eric Balchunas yang merupakan analis ETF dari Bloomberg mengatakan bahwa kecuali ada peristiwa yang tak terduga, yang besar sekali skalanya, itu baru terjadi penurunan yang benar-benar liar. Akan tetapi, ke depan ini menurut dia, altcoins related exchange trade fund atau ETF yang kita katakan di sini sedang menunggu approval-nya, dan ini akan membuat kripto ini menjadi pretty wild. Akan pergerakannya liar sahabat Black Cuan. Akan tetapi jangan sampai juga hal ini membuat kita overconfident kemudian pukul rata kanan ya, seperti yang sering dikomentari saya di kolom komentar oleh sahabat Black Cuan, hantam rata kanan bang, jangan juga kayak gitu, itu overconfident, akhirnya nanti kita kena sikat juga ya kalau begitu. Teman-teman tetap melakukan risk management, kemudian melakukan take profit secara berkala ketika target-target pribadi kita sudah tercapai, seperti itu sahabat Black Cuan. Dan kali ini kita berbicara juga mengenai beberapa token game ya di sini, karena GameFi lagi-lagi saya punya kesamaan ya dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Saham di sini. GameFi akan punya momennya di bull run sekali ini. Jadi tidak hanya GameFi teman-teman. Jadi supaya saya tidak tekan terus ini di GameFi, ada banyak narasi lain juga yang akan cerah ke depan ini, seperti di privacy, kemudian DeFi, sektor RWA, ataupun AI yang sering juga kita bahas di sini, GameFi AI. Selain Cardano, XRP, dua narasi tersebut sering kita bicarakan di Black Cuan ini. Dan teman-teman, sampai kita melihat Ethereum per BTC-nya kembali rebound kuat, maka disitulah kita akan melihat alt season yang liar itu terjadi. Dan sampai sekarang ini ketika saya merecord, ini masih berada di penurunan-penurunan untuk ETH BTC. Dan teman-teman, skenarionya di sini lagi-lagi saya bilang skenario, Desember adalah momen pembalikan ataupun kembalinya harga diri si Ethereum yang sering diejek-ejek, wah ini project lama, ini teknologi lama, nggak maju-maju, kalah dia sama yang baru-baru. Teman-teman, seperti itu juga yang terjadi di Ethereum tahun 2020, sebelum akhirnya dia naik gas kencang pada saat itu. Desember, habis-habisan Ethereum ini diejek pada saat itu. Dan pertanyaan kita kali ini, apakah di Desember kali ini akan terjadi pembuktian diri pada Ethereum seperti yang terjadi di XRP ataupun Cardano yang sering dikatakan sebagai stablecoin, akhirnya melakukan pembuktian diri. Pertanyaan berikutnya sekarang adalah Ethereum, kapan nih pembuktian dirinya? Dan selanjutnya di sini mengenai altcoins dominan yang kita bicarakan dari tadi, kita ekspektasikan semoga altcoins dominance ini terjadi kenaikan. Dan dia ini seiring dengan kebalikan yang terjadi di
BTC dominance. Jadi kalau misalnya si BTC dominance ini terjadi penurunan, maka altcoins dominan ini akan terjadi kenaikan ke area pink ini, sahabat Black Cuan. Dan untuk GameFi, teman-teman, secara khusus di sini, untuk GameFi, ini yang menarik. Sebelum dia terjadi kenaikan, alangkah bagusnya apabila kita sudah punya token-token yang ada di dalam top 10 GameFi tokens di sini. Dan apakah sekarang FOMO-nya? Menurut saya, balik lagi ke riset kalian sendiri, teman-teman. Saya tidak mengiklankan buat kalian, karena saya sudah membicarakan token-token ini dari 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya. Seperti Super First, Ronin, kemudian BIM. Yang jarang saya bicarakan di sini itu IMX, Floki, ataupun Sandbox. Akan tetapi kali ini saya akan bicarakan juga tentang si Sandbox di sini, karena ada update yang menariknya. Dan sedikit ringkasannya bahwa GameFi akan punya momennya di dalam bull run sekali ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Sandbox. Sandbox di sini ada update terbarunya, karena Attack on Titan ini yang merupakan survival games ini, dia meluncur di dalam ekosistemnya Sandbox. Dan itu juga salah satu ya yang menyebabkan harga Sandbox ini terjadi kenaikan. Karena kalau gamenya ramai, kemudian jaringannya si Sandbox yang kepake, ya jelas rame lah. Ya jelas orang banyak lah akan beli Sandbox untuk bisa bermain dengan leluasa di dalam game Attack on Titan di sini, teman-teman. Seperti itu juga yang terjadi di Super First ataupun di BIM, teman-teman. Selanjutnya untuk GameFi di sini, masih GameFi di sini ya. Untuk Moonray di sini memberikan 220k dalam bentuk NFT di OpenSea Largest Gaming Mint. Jadi ada minting baru nih untuk NFT. Dan teman-teman, kenapa saya mengatakan NFT di sini? Karena di tahun 2021 NFT itu kencang sekali. Dan apabila NFT ini kembali populer, teman-teman, maka token-token ataupun koin-koin yang dalam narasi GameFi itu akan mulai ada tempatnya di dalam hati para investor ataupun traders. Dan sekaligus juga membuat harganya itu bakalan ikutan naik. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, jangan FOMO sekarang ini. Kalaupun kalian ingin trading, harap benar-benar berhati-hati ataupun sudah melakukan riset kalian secara mandiri. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mengakumulasi dari tahun 2023, terutama koin-koin GameFi ya, 2023 itu kita bicarakan di akhir tahun seperti Super First ataupun BIM di November. Ada Myria juga di sana, ada Sidus juga di sana. Untuk TP-TP itu sudah kita lakukan dan mari kita tunggu sisanya itu mau lari sekencang apa ataupun setinggi apa pergerakannya. Dan buat yang mau masuk sekarang, harap melakukan riset kalian atau mempelajari dulu proyeknya seperti apa ataupun TA-nya seperti apa, karena nggak ada guna juga kalau TA itu tidak disandingkan dengan fundamentalnya ataupun sekedar fundamentalnya tapi kita tidak membaca riwayat TA-nya, sama-sama susah juga ya teman-teman. Nanti kita takutnya pas beli di pucuk kita kira mau naik malah dia turun. Jadi dua-duanya itu sangat penting. Jadi itu saja untuk menemani curhat-curhat sahabat Black Cuan di dalam kita mempersiapkan diri menuju ke alt season yang gila-gilaan yang apabila skenario itu terjadi, teman-teman. Seperti yang dikatakan juga oleh teman-teman kita di YouTube ataupun di Twitter ataupun di Instagram ya. Dan sekian sahabat Black Cuan, terima kasih telah menonton video kita kali ini. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.